Happy Sunday teman-teman Gibeon Youth. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya
Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman
Shalom teman-teman GPN Youth, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali. Kita masih terus membahas perjalanan bangsa Israel dari kitab Raja-Raja. Dan hari ini judul sermon kita adalah The Pictures of God's Authority dan didasarkan dari 1 Raja-Raja 17. Sebelum kita membuka dan baca Alkitab kita, kemudian membahasnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan boleh menyertai kami sampai hari ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu di depan kami ini. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17, tetapi kita hanya akan baca ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 4, dengarlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kalau mendengar kata mujizat, apa hal yang muncul dalam kepala teman-teman? Orang buta jadi melihat, orang lumpuh jadi berjalan, orang mati jadi bangkit. Kira-kira mujizat-mujizat tersebut masih terjadi atau tidak? Anda teman-teman percaya mujizat seperti itu masih terjadi atau tidak? Pertanyaan saya adalah, apakah mujizat harus yang spektakuler seperti itu? Apakah hal-hal sederhana dalam keseharian kita tidak termasuk mujizat? Sesimpel bangun pagi, bukankah itu sebuah mujizat? Coba siapa yang tahu waktu malam kita tutup mata, besok kita pasti bangun? Tidak ada yang tahu kan? Kita mungkin cuma bisa pasang alarm dan berharap kita bangun. Kalau memang tidak bangun, alarm kita pun tidak mungkin akan bisa membangkitkan kita. Betul tidak? Kalau kita hari ini bisa bangun, itu pun sudah bisa dibilang sebagai sebuah mujizat. Kalau kita hari ini bisa menikmati rasa yang ada di makanan kita, itu pun sebuah mujizat. Kalau tidak bisa merasakan, jangan-jangan kita positif COVID. Maka sebenarnya segala sesuatu dalam kehidupan ini, baik yang kecil maupun yang besar, itu semua adalah anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ini juga yang akan kita lihat lebih dalam dari kehidupan Elia. Siapa sebenarnya Elia ini? Dalam Alkitab kita, kemunculan Elia tidak diawali dengan kisah apa-apa. Tidak diceritakan siapa ayahnya, tidak diceritakan juga bagaimana sampai ia menjadi nabi. Bahkan perikop sebelumnya membahas raja-raja yang memerintah di Israel dan Yehuda. Kemudian langsung muncul Elia. Dituliskan kalau Elia ini adalah orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Keterangan ini cukup menarik sebenarnya, karena kita bisa langsung paham bahwa Elia ini adalah orang yang lahir dan hidup di Tisbe, salah satu daerah di seberang sungai Yordan. Atau, kata Tisbe ini bisa juga diterjemahkan sebagai seorang pengembara. Seakan-akan kemunculan Elia sebagai pengembara ini merupakan cara Allah memanggil nabinya untuk menegur Raja Ahab. Berikutnya memang bisa langsung kita lihat, bukan, bagaimana Elia menegur Raja Ahab. Perhatikan di ayat 1 dari pasal 17 ini. "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Dia datang dengan otoritas dari Allah dan langsung menegur Ahab. Setelah itu, Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Setelah Elia berfirman bahwa tidak akan ada hujan, keadaan di sekitarnya memang benar-benar kering. Pertanyaannya, mengapa Elia berfirman agar tidak turun hujan? Kalau kita perhatikan, kisah Raja Ahab yang menikahi Isabel, mereka akhirnya tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Yahweh. Mereka justru menyembah kepada dewa Baal, dewa yang dipercaya oleh orang-orang Sidon sebagai dewa hujan. Kalau kita lihat bukti-bukti arkeologi, kita akan temukan bahwa Baal ini digambarkan memegang petir di tangannya, karena dia dipercaya dapat menurunkan hujan. Namun, setelah Elia mengatakan bahwa hujan tidak akan turun, benar saja, hujan itu tidak turun. Bagaimanapun orang-orang pada masa itu memohon kepada Dewa Baal, tetap tidak ada setetes pun hujan yang turun.
Yahweh ingin membuktikan kuasanya atas dewa-dewa yang disembah oleh orang Israel pada masa itu. Ada Allah yang jauh lebih berkuasa yang sanggup menahan turunnya hujan. Cerita berikutnya adalah Elia di Sungai Kerit. Kita mungkin berpikir sebagai nabi Tuhan, Elia tidak akan merasakan dampak dari kekeringan yang melanda. Faktanya adalah Elia pun mengalaminya. Sungai di mana ia berada pun kering. Bukan hanya Raja Ahab dan orang Israel yang menanggung dampak kekeringan tersebut, tetapi Elia pun ikut merasakannya. Namun hal yang membedakan adalah Elia tetap dipelihara Tuhan lewat burung gagak, dan nantinya ada seorang janda yang diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Perhatikan di ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Menarik sekali bahwa Tuhan sudah mempersiapkan seorang janda untuk memelihara kehidupan Elia. Padahal keadaan janda pada zaman itu juga sulit. Kita bisa lihat dari apa yang dilakukan si janda ini. Dia sedang mengumpulkan kayu api di pintu gerbang kota. Berarti dia berada di luar dari kota. Selain itu, apa yang dia miliki hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Sudah lagi kekeringan, hidup janda ini juga kesusahan. Sepertinya aneh kalau orang seperti ini yang dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Perhatikan justru reaksi janda ini, walau mungkin ada rasa keberatan, tetapi ia akhirnya mau menjamu Elia dan pasrah tentang nasib hidupnya. Aku akan pulang, kemudian masak untuk anakku, dan setelah itu kami akan mati. Begitu kira-kira apa yang dikatakan janda ini. Luar biasanya dalam cerita ini bukan hanya hidup Elia yang terpelihara, tetapi janda ini pun akhirnya dipelihara Tuhan hidupnya. Awalnya sempat muncul keraguan dan berat hati untuk menjamu Elia, tetapi akhirnya penyerahan diri janda ini yang membawa hidup keluarganya pun tercukupi. Tepung yang hanya segenggam dan minyak yang hanya sedikit itu tidak pernah berkurang. Setiap hari keluarga ini terus-menerus dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Tadinya janda ini berpikir bahwa dia akan mati kelaparan. Ternyata Tuhan mencukupkan dan memberikan dia kesempatan untuk hidup. Baru bisa menikmati hidup cukup. Tiba-tiba anak dari janda ini jatuh sakit. Bukan hanya sakit, tetapi dituliskan bahwa anaknya tidak bernapas lagi. Benar sudah meninggal atau belum kita mungkin tidak tahu. Namun saya yakin pada zaman itu orang-orang pasti akan sudah menyatakan bahwa anak si janda ini telah meninggal. Dia menyalahkan Elia karena dipikirnya kedatangan Elia di rumahnya membuat keberdosaan janda ini terlihat dan hukuman Tuhan pun dijatuhkan kepadanya. Apa yang kemudian Elia lakukan? Ia membawa anak dari janda tersebut, ia berdoa dan memohon kepada Tuhan, kemudian anak itu hidup kembali. Betapa luar biasanya apa yang Allah lakukan dalam kisah ini. Pertama, kita melihat bagaimana Tuhan bisa menghentikan hujan dan menyebabkan kekeringan. Ia jauh lebih berkuasa dari dewa Baal yang disembah pada waktu itu. Kedua, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan janda yang kekurangan ini. Dan ketiga, kita melihat bagaimana Tuhan membangkitkan anak yang telah mati. Ketiga kejadian ini membuktikan otoritas Tuhan atas dewa-dewi yang disembah, atas kehidupan kita sehari-hari, termasuk atas hidup dan mati. Sayangnya teman-teman, walau kita tahu Allah berotoritas di dalam kehidupan kita seringkali tidak percaya dan ragu kepadanya. Kita tahu bahwa Allah yang lebih berkuasa, tetapi kita malah menggantungkan hidup kita pada materi kita, pada kepintaran kita, pada keahlian kita, termasuk pada kalimat-kalimat motivasi yang mungkin kita temukan di media sosial kita. Dengan uangku aku bisa kok beli apa yang aku mau. Dengan kemampuanku aku bisa kok dapat sekolah yang baik dan nantinya pekerjaan yang baik. Dengan kecantikan atau ketampananku, aku bisa dapat pacar yang aku suka. Begitu yang kadang muncul dalam hati dan pikiran kita, bukan? Kita tahu bahwa Allah lebih berkuasa, tetapi kita memilih untuk mengandalkan diri kita sendiri. Kita hanya sekedar tahu kuasa Tuhan, tetapi tidak bersandar pada kuasa tersebut. Akhirnya, karena kita yang terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak jarang hidup kita jadi berantakan. Hidup kita jadi kering, seperti apa yang dirasakan oleh orang Israel. Tidak ada hujan. Bahkan embun pagi pun tidak ada. Apa yang selama ini
kita bangga-banggakan pun akhirnya tidak lagi bisa kita andalkan. Apa perlu hidup kita sampai di titik seperti itu supaya kita sadar bahwa memang otoritas Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini? Tahun 2018 yang lalu, sewaktu saya masih menempuh studi saya di Saat, saya dipercayakan satu tugas yang cukup besar. Biasa di akhir tahun, Saat mengadakan camp untuk anak muda, namanya Saat Youth Camp. Dalam camp ini biasanya ada lagu tema yang diciptakan untuk dinyanyikan bersama, dan harapannya anak-anak muda yang mengikuti nantinya bisa membawa lagu tersebut ke gereja mereka masing-masing. Camp ini sudah berlangsung sejak 2010, kalau saya tidak salah. Selain itu, lagu-lagu yang telah diciptakan tidak sampai diproduksi besar-besaran kemudian diupload ke YouTube atau Spotify begitu ya. Jadi kadang ada nada yang bisa salah atau berbeda sewaktu dinyanyikan di gereja-gereja. Nah, saya dan beberapa teman ditugaskan untuk merekam ulang lagu-lagu yang telah dibuat supaya bisa masuk ke YouTube dan bisa disebarkan lebih luas lagi. Ini tugas yang berat dan sebenarnya sangat besar. Waktu untuk mengerjakannya mungkin hanya 6-8 bulan dengan total 8 lagu yang harus direkam. Saya mulai mengatur jadwal dan meminta bantuan dari teman-teman lain untuk bermain musik dan jadi vokalis gitu. Bulan Mei 2018 saya ingat sudah ada kurang lebih 3 lagu yang kami rekam. Saya mulai yakin kalau ini berarti akan selesai sesuai dengan perencanaan saya. Di bulan Juni-Juli biasanya kami mahasiswa ada pelayanan 2 bulan. Jadi sama sekali tidak ada di kampus. Itu artinya selama bulan Juni-Juli proses rekaman harus berhenti. Dan saya memang sudah perhitungkan hal tersebut. Nah ternyata di bulan Juli saya dapat kabar kalau file rekaman saya dari bulan Mei itu korup. Artinya 3 lagu yang sudah saya rekam itu hilang semua dan harus mulai lagi dari awal. Waktu itu saya langsung benar-benar hopeless. Bagaimana ini? Saya hanya punya waktu dari Agustus sampai November untuk menyelesaikan 8 lagu. Karena Desember sudah harus selesai semua lagunya, begitu pikir saya. Itu artinya jadwal yang sudah saya susun, harus saya susun ulang lagi. Teman-teman pemusik dan penyanyi juga harus saya sesuaikan lagi jadwal rekamannya. Benar-benar waktu itu saya bingung. Dalam hati saya ngomong ke Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Apa cukup waktunya untuk menyelesaikan semuanya? Saya cerita ke salah satu teman saya dan dia bilang satu hal yang bikin saya sadar lagi. Dia bilang begini, tenang aja. Kalau memang Tuhan yang kasih tugas ini, pasti Tuhan akan pimpin terus sampai selesai. Dia benar. Ya, walaupun memang setelah dia ngomong itu tidak tiba-tiba filenya jadi muncul, saya tetap harus rekam ulang. Pelan-pelan saya jalani, mulai susun jadwal lagi, mulai hubungi lagi teman-teman pemusik dan penyanyi, koordinasi sama staf sekolah, dan ternyata bisa selesai. Dari pengalaman itu akhirnya saya diingatkan lagi bahwa memang Tuhan jauh lebih berkuasa di balik hal yang terjadi. Awalnya memang saya lebih mengandalkan diri dan kemampuan saya mengatur jadwal dengan baik. Ternyata akhirnya itu pun tidak cukup. Seharusnya sudah dari awal saya memohon pertolongan Tuhan dalam tugas yang dipercayakan pada saya. Kadang teman-teman, Tuhan mengizinkan ada sesuatu yang gagal dalam hidup kita supaya kita sadar bahwa memang kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya memang tidak merasakan mujizat seperti yang dirasakan oleh janda dalam kisah Elia. Namun bukti bahwa Tuhan memelihara hidup saya, bahkan menolong dalam proyek yang sempat terganggu tadi, sudah sangat mengingatkan kepada saya bahwa memang otoritas Tuhan jauh lebih tinggi, melampaui apapun yang ada dalam dunia ini. Bukankah otoritas Kristus pun demikian luar biasanya? Elia memang diberikan kuasa untuk melakukan berbagai macam mujizat. Namun kuasa itu bukan miliknya. Kuasa itu datang dari Allah. Berbeda dengan Yesus. Karena dialah sang sumber kuasa itu. Dengan firman dari mulutnya, ia bisa menenangkan badai. Dari perkataannya, ia membuat yang lumpuh sanggup untuk melangkah. Bahkan saat Tuhan Yesus memerintahkan Lazarus untuk keluar dari goa kuburnya, Lazarus pun bangkit. Tuhan Yesus sendiri, ketika ditelan oleh maut pun, akhirnya menang atas maut dan akhirnya menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Dialah pribadi yang paling berotoritas. Dia berotoritas atas alam, atas kematian, dan atas kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita mengakui otoritas Allah dan tunduk pada otoritasnya?
Kalau hanya sekedar mengakui mungkin gampang buat kita semua. Untuk tunduk bisa jadi tidak semudah itu. Kita memiliki keinginan sendiri dan rasanya kita mau bisa mengatur hidup kita sendiri. Kita tidak suka diatur-atur. Padahal kalau kita bisa turut dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu merupakan rencana terbaik yang Tuhan telah siapkan. Kita mungkin akan pikir kalau situasi sulit yang sedang kita hadapi, tidak ada baik-baiknya, tidak ada enak-enaknya. Itu karena kita makhluk yang terbatas ruang dan waktu. Tuhan kita adalah yang menciptakan ruang dan waktu. Itu berarti dia sudah tahu awal dan akhir. Rancangan yang dia siapkan pastilah yang terbaik. Kita saja yang belum sampai di garis akhir, makanya bisa bilang tidak baik. Coba kalau kita bisa skip ke bagian akhir, pasti kita akan bilang bahwa semua yang terjadi adalah baik. Sama seperti apa yang dialami oleh janda di perikop yang kita baca. Di akhir dari ceritanya dia mengatakan, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Setelah kesulitan yang dialaminya, janda ini pun mengakui dan tunduk pada otoritas Allah Israel yang nantinya terwujud dalam pribadi Kristus Yesus. Biar setelah ini kita pun bisa mengungkapkan dengan mulut dan hati kita bahwa Yesus adalah Allah dan apa yang dia firmankan adalah benar bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berotoritas di dalam kehidupan kami masing-masing. Mungkin di dalam kami menjalani kehidupan kami, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tahu Engkau berotoritas, tapi kami tidak bersandar pada otoritas-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah melalui firman yang kami dengar pada hari ini, kami diingatkan kembali bahwa otoritas-Mu melampaui segala otoritas yang ada di dunia ini, dan kami mau bersandar kepadanya. Kiranya Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong kami untuk terus bersandar pada otoritas dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan juga yang akan terus menyertai kami di dalam aktivitas yang akan kami lakukan di dalam sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah berada di akhir dari ibadah kita, dan sebelum kita selesai, saya ingin mengingatkan 3 hal untuk kita. Pertama, tetap mengikuti daily devotion yang telah dibagikan, tetap aktif juga di dalam CG bersama dengan teman-teman CG kita. Dan yang ketiga, kalau ada hal-hal yang ingin didoakan, silahkan teman-teman sampaikan, teman-teman tulis prayer request kalian, dan kami akan mendoakan teman-teman. Juga terakhir sekali, kalau teman-teman minggu depan bisa ikut ibadah onsite, jangan lupa juga untuk registrasi. Itu saja, selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan memberkati.